Gatai, Kanzen, Putro Toys. Selamat pagi, siang, sore, malam. Selamat datang di Putro Toys. Pada konten kali ini kita nggak bakal nge-review figur, melainkan kita bakal nge-review action base yang gue beli. Ini udah lama banget sejujurnya, tahun 2023 di event Comic and Toys Fair yang ada di daerah Jakarta lah. Jadi gue itu pas ngeliat ini langsung terbayang sama base-nya Go Buster yang kayak begini nih. Karena mereka itu kan memang beneran diperlihatkan waktu di dalam base-nya gitu. Apalagi di gambarnya ini kan kelihatan di sini ada kayak tangga atasnya gitu. Persis lah kayak di Go Buster-nya. Dan karena harganya cuma 385.000 atau 365.000 gue lupa. Jadi langsung aja gue sikat. Dan baru sempat gue review sekarang karena udah nggak ada bahan lagi. Karena mini Pla belum ada rilis yang baru. Terus mini Pla jadul udah gue review. Ya udah akhirnya gue review aja nih sekarang. Langsung aja kita review si artbox-nya. Jadi tampilan depannya seperti ini. Untuk mainannya dibuat oleh Condensed Light, yaitu pabrik dari Cina. Kemudian ada preview dari action base-nya yang sejujurnya gue udah nggak sabar banget buat ngeliat langsung nanti pas udah jadinya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada tulisan dalam bahasa Cina yang gue nggak ngerti. Dan mungkin ini jenisnya ENG001. Kemudian di box sampingnya kita diperlihatkan kalau si base ini bisa dibuat menjadi 3 mode, yaitu Weapon Rex Form, Tower Crane Form, dan juga Maintenance Base. Untuk box belakangnya sama kayak box depan. Si satunya lagi kita diperlihatkan kalau ini ada decal stikernya gitu. Dan kalau kita punya yang lainnya lagi, ini bisa digabungin sampai menjadi 4 seperti ini. Sedangkan kalau yang punya gue ini cuma ada 1 doang. Oke, jadi langsung aja ini kita buka. Ini modelannya sama kayak Moderoid, jadi dia ada slide-nya begini. Nah, agak susah ya. Ini kita buka lagi. Dan seperti ini kita dapat guys, ada buku manualnya. Di sini untuk manual booknya, kemudian ini ada partnya. Dan di sini kita juga mendapatkan semacam mur gitu atau baut, yang gue juga belum tahu ini fungsinya buat apa. So langsung aja, ayo kita rakit. Ini dia action base yang sudah kita rakit. Dan ini sesuai ekspektasi gue, yaitu bener-bener keren banget coy. Dan kenapa namanya action base? Karena si base-nya ini bisa kita mainkan juga. Jadi ada beberapa gimmick di sini. By the way, ini kan tadi gue udah bilang kalau dia menggunakan stiker yang kayak begini. Tapi gue nggak menggunakan stikernya di sini karena menurut gue lebih bagus kalau polosan kayak begini. Nanti gue juga bakal coba buat majang mekanya Go Buster dari Go Buster S dan juga Ultimate mekanya nanti di sini biar sesuai sama di seriesnya. Kan di seriesnya itu ada yang tempat maintenance gitu untuk si Go Busternya. Jadi nanti kita lihat bareng-bareng bakal sekeren apa. Yaudah, sekarang kita langsung aja bahas ada gimmick apa aja sih di sini. So langsung aja, ayo kita mainkan. Jadi di bagian depannya di sini ada 2 mesin pengait gitu. Yang pertama di bagian depan sini dia bisa kebuka ketutup kayak begini. Cuman yang gue bikin kesel itu bagian atasnya dia tuh nggak nyambung ngeklip gitu loh guys. Jadi kalau misalnya ini kita mainin gampang banget buat lepas tuh. Ini salah satu nilai minus sih menurut gue. Dan dia bisa dinaikin kayak begini sampai maksimalnya ke atas begini. Kemudian bagian ininya tangannya bisa sampai segini. Tuh malah copot lagi. Aduh. Kemudian untuk bagian mesin bawahnya ini bisa kita putar seperti ini. Nah, bisa ke sini atau bisa ke sisi satunya lagi. Hanya seperti ini aja. Kemudian dia bisa naik juga seperti ini, dan bagian engsel tengahnya ini juga bisa naik turun seperti ini. Dan bagian pencapitnya pun ini bisa naik turun juga seperti ini. Dan di sini pencapitnya bisa kita buka tutup juga guys. Nah, bisa kita buka kayak begini atau bisa kita tutup juga kayak begini. Kemudian di sini ada tempat buat penyimpanan part yang gede. Jadi di bagian atasnya ini bisa kita geser-geser kayak begini. Dan bagian bawahnya pun ini bisa kita geser kayak begini guys tuh. Jadi ini bakal disimpan buat pistolnya Buster Stock dan juga si pedangnya Tategami Lai nanti. Kita lanjut lagi untuk bagian belakangnya ini bisa untuk penyimpanan
part-part kecil. Jadi dia tuh bisa dibuka di bagian sininya. Nah, bisa kelihatan kan? Di sini bisa kita simpan mungkin kayak optional part tangan atau part-part kecil lainnya lah pokoknya. Kemudian kalau misalnya udah kita masukin, tinggal kita tutup lagi aja kayak begini. Next, di sini ada katrol, yang dimana si katrolnya ini bisa kita putar ke sini ataupun ke sini. Kemudian dia bisa naik juga seperti ini, dan bisa kita panjangkan juga seperti ini guys. Dan untuk si bagian bawahnya ini, dia juga ada artikulasi dua engsel di bagian engsel atas dan engsel bawahnya. Jadi bisa kayak begini ataupun bisa kayak begini tuh. Kemudian untuk si standnya ini, dia bisa kita pindahkan. Jadi tinggal dicopot aja, bisa kita pindahkan ke depan ataupun ke belakang seperti ini. Cuman kalau gue pribadi lebih seneng kalau misal kita taruhnya di tengah kayak begini. Untuk standnya sendiri, dia bisa kita tinggiin lagi. Jadi kita buka pengaitnya di sini. Ada kunciannya gitu. Kita buka kayak begini, dan ini kunciannya bener-bener agak keras banget gitu buat diputar, jadi hati-hati aja. Nah, kalau udah kita buka seperti ini, kita naikin aja kayak begini, dan kita tutup lagi untuk si penguncinya. Nah, dia otomatis gak bakal turun kayak begini guys. Oh iya, hampir ketinggalan di bagian katrolnya juga, itu dia bisa kita naikin lagi. Jadi sama seperti si standnya tadi, di sini ada penguncinya. Kita turunin aja. Ini juga agak susah untuk penguncinya. Nah, kalau udah turun, bisa kita naikin lagi sampai sejauh ini guys. Untuk sisi satunya lagi juga sama kayak yang sisi sebelah seberangnya. Dia itu tempat untuk penyimpanan part-part besar kayak begitu. Jadi ini bisa digeser-geser juga. Cuman agak sedikit sulit. Ya pokoknya bisa digeser lah untuk si atas bawahnya di sini. Sekarang gue bakal coba untuk si Go Buster S-nya kita pasang di sini. Dan ternyata ya karena si Go Buster S ini kecil, jadinya melayang seperti ini. Tapi menurut gue ini masih not bad. Dan untuk senjatanya bisa kita pasang di sini. Dan ini dia untuk tampilannya. Menurut gue ini masih cukup oke. Dan untuk tempat maintenance, ya maklum lah kalau dia agak dibuat tinggi sedikit kayak begini. Karena kan untuk memperbaiki mungkin bagian telapak kaki atau bagian yang ada di kaki lah pokoknya. Sekarang kita coba buat pajang Go Buster King-nya. Jadi ini kita naikin dulu aja, karena kan dia ada part gede di bagian belakang. Nanti tinggal kita pelan-pelan turunin. Terus kita turunin lagi. Untuk bagian samping sini kita pajang si senjata Tategami Lai-O. Kemudian atasnya si tembakan Go Buster Stock. Untuk si satunya ini kita pasang pedangnya Go Buster S. Dan juga senjatanya Buster Beetle di sini. Ini agak sedikit sulit karena dia panjang banget. Nah, jadi ini ya guys untuk Go Buster King yang kita pasang di action base-nya ini. Dan gue bener-bener suka banget. Cuman sayangnya kita nggak punya kayak minifigure orang-orang kecil begitu. Kalau misalnya ada kan kita taruh di sini gitu kan bakal jadi jauh lebih cakep gitu kan. Tapi nggak apa-apa, menurut gue ini udah keren banget. Apalagi untuk senjata-senjatanya bisa kita pasang di samping kanan kirinya di sini. Wah, gokil sih coy. Dan tampak belakangnya itu kayak begini. Seolah-olah si katrolnya ini sedang memperbaiki baling-baling dari si Go Buster Yellow-nya. Udah gue bener-bener speechless karena ini bener-bener keren banget. Emang sekeren itulah. Tapi sayangnya ini ada beberapa part yang dipasangnya itu susah banget. Yaitu di bagian pagar-pagarnya yang ada di sini. Ini bener-bener susah banget dipasangnya. Ya maklum mungkin karena ini buatan China gitu. Untungnya untuk kualitasnya menurut gue ini cukup kokoh, cukup tebel juga bahannya, jadi nggak gampang patah. Kecuali bagian pagar-pagarnya ini yang menurut gue tipis. Jadi kalau misalnya salah pegang gitu pas pemasangannya itu bakal patah. Jadi hati-hati aja ya guys kalau misal kalian beli si action base-nya ini. Yaudah, jadi gimana menurut kalian untuk harga 385.000 kalau nggak salah? Apakah worth it untuk si base-nya ini? Tulis di kolom komentar pendapat kalian juga ya. Jadi jangan lupa buat like, subscribe, share juga YouTube Putro Toys supaya nggak ketinggalan konten yang lainnya. So kurang lebihnya mohon maaf. Selamat pagi, siang, sore, malam. Dadah!